Shalom, perkenalkan nama saya Delila Hala, NIM 10120210184, Program Studi Pendidikan Agama Kristen, kelas B semester 1. Baik, di sini saya akan membagi sedikit materi tentang sejarah hidup tokoh-tokoh dalam sejarah gereja. Baik, yang di sini saya memilih Ignatius, riwayat dari Ignatius. Baik, langsung saja. Ignatius dari Antioquia. Ignatius berasal dari Syria dan dilahirkan sekitar tahun 35. Sebelum menjadi Kristen, ia adalah seorang kafir dan diduga turut menganiaya orang Kristen. Menurut tradisi, Ignatius adalah uskup Antioquia, murid Rasul Yohanes. Karena kesalehannya, dia diangkat menjadi uskup Antioquia, menggantikan Petrus, sehingga ia menjadi uskup kedua. Ada juga yang mengatakan bahwa Ignatius adalah uskup yang ketiga, menggantikan Euodius yang diangkat oleh Paulus sebagai uskup atas orang Kristen. Sedangkan Ignatius adalah uskup atas orang Kristen kafir dan diangkat oleh Paulus. Riwayat kehidupan Ignatius dikenal hanya berkesan dengan perjalanannya untuk menjadi martir di Roma. Dalam perjalanannya, Ignatius menulis beberapa surat. Menurut tradisi, dikatakan bahwa pada zaman pemerintahan Kaisar Tiranius, pada tahun yang ke-19, Kaisar mengunjungi Antioquia. Di Antioquia, Kaisar mengancam orang-orang yang tidak mau mempersembahkan kurban kepada dewa-dewa, tetapi Ignatius menolak untuk menyangkal Kristus. Oleh karena itu, ia dijatuhi hukuman mati dengan dibuang ke dalam Kolosium di Roma. Dengan tangannya diikat dengan rantai, dikawal oleh 10 orang tentara, ia digiring ke Roma. Perjalanannya melewati Seleucis, Smyrna, dan Roma. Di Smyrna, Ignatius disambut dengan hormat oleh uskup Polikarpus dan jemaat tetangganya, mengunjungi Ignatius untuk meminta nasihat dan berkatnya. Dari Smyrna, ia berjalan ke Troas, Neapolis, Makedonia, Epirus, dan kemudian menyeberang ke Roma. Dalam perjalanannya menuju Roma, ia menulis 7 suratnya yang terkenal, yaitu yang pertama surat kepada jemaat di Efesus, yang kedua surat kepada jemaat di Trailes, yang ketiga surat kepada jemaat di Magnesia, yang keempat surat kepada jemaat di Roma, yang kelima surat kepada jemaat di Philadelphia, keenam surat kepada lanjut, yang keenam surat kepada jemaat di Smyrna, yang ketujuh surat kepada jemaat di Polikarpus dan Smyrna. Dalam surat-suratnya, ia mengajarkan bahwa mati sebagai syahid merupakan kebajikan Kristen yang tinggi, demikian juga selibat. Ia menyebut orang yang selibat sebagai mempelai dan permata Kristus. Dalam suratnya kepada Polikarpus, ia mengatakan bahwa jika seseorang dapat tinggal dalam kemurnian daging dan dalam kemurnian tubuh Kristus, biarlah ia tinggal sedemikian dan tanpa kesombongan. Baik, kita akan masuk kepada poin berikut, yaitu hal-hal yang dapat dipelajari dari tokoh Ignatius. Yang pertama, dia selalu percaya kepada Kristus dan rela mati dibunuh demi Kristus. Yang kedua, dia juga memberontak ketika disuruh untuk menyangkal Kristus tetapi tidak melakukannya. Yang ketiga, dia menentang ajaran sesat yang ingin menyesatkan banyak orang, terutama umat Kristen atau Kristus. Yang keempat, dalam keadaan diancam hukuman mati oleh Kaisar Tiranius, tetapi dia masih bisa saja menulis surat-suratnya yang terkenal itu. Dan yang menjadi kesimpulannya yaitu dari pembahasan di atas,
juga mengajarkan kepada kita untuk selalu bertahan dalam segala cobaan yang datang silih berganti. Memang tidak mudah untuk mengikuti Kristus. Jika kita sudah siap dan mau mengikuti Kristus, maka kita juga harus siap memikul salib bersamanya. Atau dengan kata lain, kita harus siap menerima setiap tantangan dan rintangan yang akan ada setiap saat. Karena mengikuti Tuhan itu tidaklah mudah dan gampang. Dari setiap tantangan dan rintangan yang kita hadapi mempunyai hikmah di balik semuanya itu. Dan Tuhan juga tidak akan memberikan kita tantangan melebihi kemampuan kita. Karena dengan adanya persoalan dalam hidup kita, maka kita akan semakin dekat dengan Tuhan. Sama seperti kata-kata Ignatius, yaitu jauhilah perpecahan sebagai sumber-sumber kerusuhan, dan hendaklah kalian semua mengikuti uskup sebagaimana Yesus mengikuti Bapa. Dari perkataan itu juga mengatakan bahwa kita tidak boleh menciptakan atau terlibat dalam kerusuhan, atau kita tidak boleh menjadi penyebab kerusuhan itu terjadi, tetapi kita harus menjadi terang dan pembawa damai sama seperti Yesus adalah garam dan terang dunia. Baik, sampai di sini materi yang bisa saya bagikan. Sekian dan terima kasih.